Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi terkait dengan rancangan pengembangan media dengan model ADDA. Namun, sebelum itu, izinkan saya menyampaikan identitas dari anggota kelompok 6. Yang pertama ada Isna Nurholipah dengan NIM 201102111. Yang kedua dengan saya sendiri, Lusekar Aristal Florencia dengan NIM 20110211020. Yang ketiga ada Sebi Erta Ariani dengan NIM 20110211021. Yang keempat ada Kintan Ayu dengan NIM 20110211031. Adapun pokok bahasan dari materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu rancangan pengembangan media dengan model ADDA. Yang kedua ada istilah dalam media audio atau radio. Yang ketiga ada 5 langkah dalam merancang media radio atau audio. Dan yang keempat komponen dalam naskah media audio atau radio. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu rancangan pengembangan media dengan model ADDA. Akan saya jelaskan. Nah, jadi model ADDA ini sesuai dengan namanya, A yaitu adalah analisis, D yang pertama adalah desain, D yang kedua adalah development, I implementation, dan E-nya evaluation. Nah, ADDA ini muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda, yang fungsinya sebagai pedoman dalam membangun perangkat infrastruktur program pembelajaran yang lebih efektif dan dinamis, dan mendukung dalam meningkatkan proses pembelajaran. Jadi model ADDA ini mencangkup 5 langkah atau 5 tahapan. Yang pertama ada analisis. Analisis adalah menganalisis segala kebutuhan dalam proses pembelajaran untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat serta menentukan kompetensi peserta didik. Yang kedua adalah desain. Desain merupakan di mana untuk menentukan kompetensi khusus, menentukan metode, menentukan bahan ajar dan pembelajaran. Kemudian ada development, adalah memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Kemudian ada implementation, adalah melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu evaluation, adalah melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model ADDA ini adalah rangkaian sederhana untuk merancang pembelajaran di mana prosesnya dapat ditetapkan dalam berbagai pengaturan karena strukturnya yang umum. Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang akan dilalui selalu mengacu pada langkah-langkah sebelumnya yang sudah melalui proses perbaikan atau revisi sehingga dapat diperoleh produk media pembelajaran yang menarik yang akan menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kintan Ayu. Baik, terima kasih Sekar. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai 13 istilah dalam media audio atau radio. Yang pertama ada ANNX atau singkatan dari announcer, yaitu penyiar yang memberitahukan bahwa suatu acara atau program akan disampaikan. Kemudian yang kedua ada NAR atau singkatan dari narator, yaitu hampir sama dengan announcer, hanya saja kalau apa yang disampaikan narator sudah memasuki materi program atau pemandu penyampaian materi. Kemudian yang ketiga ada FX atau singkatan dari sound effect, yaitu bunyi selain suara manusia dan musik. Contohnya. Kemudian yang keempat ada FI atau fade in, yaitu bunyi musik atau sound effect yang dimulai dengan suara halus kemudian mengeras. Contohnya seperti Kemudian yang kelima ada FU atau singkatan dari fade up, yaitu bunyi musik yang masuk mengeras dengan segera. Contohnya seperti set bell. Kemudian yang keenam ada FO atau fade out, yaitu musik atau bunyi-bunyi perlahan-lahan hilang. Contohnya seperti
Kemudian yang ketujuh ada HU atau hold up, yaitu bunyi tetap berada pada posisi keras. Contohnya seperti Kemudian yang kedelapan ada hold under, yaitu bunyi ditetapkan berada pada posisi rendah. Contohnya seperti Selanjutnya yang kesembilan ada crossfade, yaitu musik atau suara yang terdahulu perlahan menurun sementara suara-suara baru perlahan naik sampai suara yang lama menghilang dan suara yang baru mengeras. Kemudian yang ke-10 ada on mic, yaitu berbicara dekat dengan mikrofon. Kemudian yang ke-11 ada off mic, yaitu perubahan jarak antara mikrofon yang digunakan dengan sumber suara sehingga sudut penerima tidak tepat. Suara yang dihasilkan pun menurun levelnya. Kemudian yang ke-12 ada fading on, yaitu pembicaraan sambil mendekat ke mikrofon. Dan yang ke-13 adalah fading off, yaitu pembicaraan sambil menjauh dari mikrofon. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Isna. Baik, terima kasih kepada Kintan. Di sini saya akan menjelaskan 5 langkah dalam merancang media audio atau radio. Yang pertama ada analisis, yaitu melakukan kegiatan analisis kebutuhan untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam pembelajaran di sekolah dan mencari alternatif solusi permasalahannya. Yang kedua ada desain, yaitu menyusun cetak biru dari rancangan model media audio yang akan dikembangkan, dilengkapi, dan disesuaikan dengan model ADDIE. Yang ketiga ada pengembangan produk, yaitu menyusun GBIM, rancangan pengembangan bahan belajar, penyusunan naskah dan bahan penyerta, dan produksi serta evaluasi formatif yang bertujuan untuk perbaikan produk yang dihasilkan. Yang keempat ada implementasi, yaitu menyiapkan lapangan dalam rangka implementasi pemanfaatan media audio yang dihasilkan. Yang kelima ada evaluasi, yaitu melakukan evaluasi pemanfaatan media audio yang dihasilkan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan media tersebut dalam pendukung pencapaian aspek pembelajaran di sekolah. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Shebi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Isna. Selanjutnya yaitu komponen dalam naskah media audio radio. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan tentu bahasa percakapan. Yang kedua, musik dalam program media dibuat sesuai dengan suasana pesan yang akan disampaikan. Berbagai jenis musik yang digunakan diantaranya, yang pertama musik tema. Musik tema yang menggambarkan watak dan situasi sesuai program. Musik pengenal ini biasanya diketahui pada program dimulai dan pada akhir program. Kedua, musik transisi. Musik transisi digunakan sebagai penghubung dua adegan dan tidak terlalu panjang. Yang ketiga, musik jembatan atau break, yaitu hampir sama fungsinya dengan musik transisi, hanya menghubungkan adegan yang berbeda kondisinya. Yang keempat, musik latar belakang, yaitu musik yang digunakan untuk mengiringi pembacaan teks atau percakapan. Yang kelima, musik smash, yaitu musik yang membuat kejutan atau tekanan. Kemudian yang ketiga, pengulangan audio. Pengulangan audio sangat penting mengingat keterbatasan daya konsentrasi dan pengulangan ini dapat berbeda dan bervariasi, akan tetapi tetap mengarah pada satu objek yang disampaikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.